air kena langsung ke D master. Nah, kembali ke tadi, apakah ini relevan? Relevan sekali. Kenanya langsung ke hari. Hari itu hubungannya langsung ke kita. Jadi dari pacenya Steve Jobs kita tahu dia punya masalah dengan pencernaan yang ada lokasinya di perut. Kalau dibiarkan lama jadi bermasalah. Kapan terpicunya? Kita lihat nanti pilarnya. Kalau dia sudah bisa antisipasi sebelum dia masuk jase, ya setidak-tidaknya ada pergeseran, bisa dihindari. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau saya terlalu cepat nih? Jadi banyak yang bingung. Sebetulnya kalau di diagnosa levelnya kan pasti tahu pankreas kan, kalau nggak bisa ditemukan pankreas waktu itu. Oke. Nah, waktu didiagnosa kanker pankreas, tadi kan saya ada sebut ya, kalau kanker itu biasa didiagnosa itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin lah, kecenderungannya itu biasa sudah parah. Gitu. Betul. Jadi bukannya nggak ada tindakan, saya rasa ada tindakan. Tapi apakah tindakannya sejalan nanti secara elemental dengan pacennya dia? Di sini sebenarnya punya jawaban nih teman-teman TCM nih. Karena bisa menerjemahkan ya penanganan secara elemental. Gitu loh. Jadi misalkan kita lihat di sini pacennya, oh dia punya masalah dengan tanah. Gimana caranya supaya saya jaga tanahnya dia? Betul kan? Pakai akupunktur, menstimulus yang berkaitan dengan elemen tanahnya dia. Nah itu salah satu cara. Sudah terjawab Bu pertanyaannya? Sudah ya. Itu di belakang ada Bapak apa Ibu, nggak kelihatan dari sini? Bapak ya? Oke, silakan. Langsung saja. Siapa tadi yang angkat tangan? Oh, oke. Oh Imlek. Ya, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Ini saya lihat ini kok semuanya kok bisa kebetulan kok pas gitu ya. Ini lahirnya gini. Yang mau tanya Pak, itu kan dihitung dari Pak dari kelahirannya. Ya. Tahunnya, harinya. Terus kok bisa tiba-tiba muncul pada tahun ini sakit, itu memang apakah Bapak men-searching atau kita harus, wah anak saya akhirnya ini, berarti saya harus ngitung tiap hari, ini bahayanya ini, bulan depan bahaya ini, tahun depan bahayanya ini, itu kita ngitungnya dari mana, ada bahaya sesuatu itu dari mana, terus kita kan hitung Pak Ce, oh kelemaknya di sini, berarti harus ditusuk jarum atau diminumnya obat apa, atau harus makan apa, atau harus katanya dikasih feng shui atau gandolan apa gitu Pak, atau makan apa supaya memperkecil kemungkinan Pak, itu aja. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaan Bapak tadi ada dua ya sebenarnya. Satu, bagaimana kita mensikapi satu kondisi pace chart atau pace milik kita, apakah nanti kita harus antisipasi setiap tahun, penanganannya seperti apa, dan yang kedua tadi adalah bicara kalau sudah terdeteksi, terus penanganannya mau model apa? Kurang lebih begitu bukan Pak? Ya, oke. Nah, kembali kepada hakikinya pace adalah alat diagnosa. Jadi bukan saya langsung bisa memprediksi kematian Steve Jobs, bukan. Makanya judul seminarnya adalah Decode. Decode itu apa? Kode yang sudah ada kita pelajari. Kita kembalikan ke awal. Kalau ada di sini yang mungkin bidangnya IT, saya pakai istilahnya reverse engineer. Direkayasa kembali ulang. Dibongkar ulang. Saya lihat rumah, saya dikasih marketnya. Saya nggak paham, marketnya saya buka satu persatu, saya pretelin, oh itu tuh bentuknya. Nah, jadi itu yang saya lakukan untuk kasus-kasus yang saya taruh di sini, kecuali anak yang tadi. Ya, anak yang tadi langsung
Kalau yang lain-lainnya saya pakai karena orang-orangnya dikenal, jadi mudah saya bicara begini. Karena orang-orang tahu. Stephen Hawking semua orang tahu masalahnya apa. Itu memudahkan saya untuk membawa para hadirin untuk memahami hubungannya patse dengan kesehatan seseorang ada atau tidak ada. Itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu, terus harus bagaimana? Antisipasi, itu jelas. Untuk siklus kehidupan cuma menentukan seberapa jauh, seberapa dekat. Jadi nanti yang dilihatnya itu dua area. Satu natal chart, satu lagi luck pillar. Luck pillar bicara apa? Seberapa jauh ke depan. Apakah saya punya waktu 10 tahun, 20 tahun, 1 tahun? Kita lihatnya dari luck pillar. Udah menjawab belum Pak? Yang nomor 1 Pak. Oke. Untuk yang nomor 2-nya, tindakannya seperti apa? Kita kenali elemen-elemen apa yang terpengaruh. Ya kalau untuk kasusnya Steve Jobs ini udah bicara elemen tanah, pasti bicara perut. Nanti bisa spesifik lagi. Kalau di Chen sama Xi, ini pasti ada kaitannya juga dengan cairan, liquid. Jadi organ-organ yang cenderung untuk mengolah liquid atau memproduce liquid. Pankreas itu memproduksi apa? Insulin. Ya. Nah, kita bicara lagi elemen tanah. Elemen tanah kalau orang bilang siang. Siang itu ciri-ciri. Ciri-ciri elemen tanah ada apa? Manis. Dia punya masalah dengan apa? Insulin, gula. Apa yang memproduksi insulin atau gula? Pankreas. Ya. Jadi kalau Anda sekarang masih bingung, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ya. Ini kita bicara baru 1 jam lebih loh. Ada yang mungkin belum punya pengetahuan apa-apa, mendadak dikasih begini ya pasti lompatannya nggak bisa langsung. Ya. Tapi setidak-tidaknya paham bahwa ini itu ilmu. Tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang dibuat-buat. Oke, kita lanjut. Nah, saya pakai kasus yang ini. Ini saya pasang fotonya, tapi mungkin belum tentu semua orang tahu. Saya kasih juga namanya. Dikasih nama pun mungkin banyak yang juga nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak Brandon Lee siapa? Pernah dengar Bruce Lee? Pernah. Ini anaknya Bruce Lee. Jadi artis juga. Oke, kenapa saya pilih kasus ini? Kasus-kasus sebelumnya selalu berkaitan dengan penyakit. Betul? Khusus untuk orang ini kita tahu dia meninggal bukan karena penyakit. Tapi meninggal karena kecelakaan. Yang terjadi di set pembuatan film. Nah, apakah betul pace seseorang bisa mengatakan demikian? Saya jawab bisa. Ya. Nah, ini kalau yang udah mulai ngantuk boleh minum dulu sedikit biar fokus. Ditarik dulu energinya. Lemesin otot. Kita siap ke kasus yang berat. Mau stretching dulu. Ya, mau ada stretching, lompat-lompat boleh. Mau stretching dulu? Monggo silakan bapak-bapak dan ibu-ibu berdiri dulu. Berdiri semua. Biar nggak ngantuk. Yang biasanya jadi dosen kali ini maaf. Ayo kita angkat, nah tangannya kita angkat ke atas. Yuk nunduk. Ya. Lagi ke atas. 1, turun lagi. 2, miring. Pijetin ke sebelahnya lah. Tepuk. Tepuk sebelahnya. Ke kanan. Geser lagi ke kiri. Tepuk sebelahnya. Ya mending ditepuk lah ya daripada kita pakai jarum ya. Oke. Ya, cukup silakan duduk kembali. Soalnya kalau saya dari tadi jalan-jalan putar-putar, jadi saya nggak berasa ya. Nah, saya tekankan dulu sebelumnya, pace bukan ilmu ramal. Sama sekali kita nggak bicara peramalan. Tapi kita menganalisa suatu situasi dan kondisi dan
terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi. Natal chart, dan ini saya langsung perjelas bahwa ini adalah hari dia ditembak. Kalau ada yang misalnya mengecek nanti di internet, kenapa saya pakai hari ditembaknya 30 Maret, bukan 31 Maret. Beliau meninggalnya 31 Maret, tapi ditembaknya 30 Maret. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia punya masalah. Kita lihat natal chart-nya dulu. Kita lihat dari kelahiran dia dulu. Dia punya Daymaster, Bing, dan Shu. Api dan anjing. Berbenturan dengan tahunnya Jia Chen dengan naga. Anjing berbenturan dengan naga. Nah, ini kembali mengindikasikan sifatnya benturan. Harusnya tidak parah. Harusnya. Ya. Itu juga indikasi apa? Akan terjadi sesuatu di perut. Nah, kita lihat di siklus kehidupan dia waktu meninggalnya beliau ini, dia memasuki siklus Gengchen atau naga logam. Nah, karena ada elemen naga, naga berbenturan lagi dengan siapa? Anjing. Anjing itu lokasinya di mana? Di dia. Di diri. Betul? Diri dia, berarti akan ada kejadian yang berdampak langsung ke dia. Ya, mulai paham ya? Belum bicara parahnya nih, tapi kita udah bicara hubungannya. Pasti akan ada langsung terjadi sama dia. Dan kalau perhatikan di situ udah mulai ada indikasinya. Apa yang akan terjadi sama dia? Geng, chin, geng, metal, logam. Ada kaitannya sama logam. Kita lihat lagi di harinya 30 Maret. Lagi-lagi yang muncul apa? Harinya, coba teman perhatikan. Gengshi. Itu bicara apa? Anjing logam. Anjing kaitannya dengan Daymaster, dengan diri. Terjadi sesuatu. Apa yang akan terjadi? Logam. Kalau kita lihat lagi, ini mungkin nggak kelihatan karena terlalu kecil. Tapi di dalam Gengshi yang di bagian hidden stem itu ada sin metal. Logam kecil. Geng atau logam besar juga bicara apa? Kerangka, tulang belakang. Oke, saya kasih dulu kode-kodenya. Brandon Lee meninggal 30 Maret karena dia ditembak oleh peluru yang masuk ke perutnya bersarang sampai tulang belakang. Itu dijawab. Bentuknya apa? Kecelakaan, tabrak. Apakah langsung? Langsung ke diri Daymaster. Jadi kecelakaan yang langsung ke diri dia dalam bentuk apa? Melibatkan logam kecil masuk ke dalam perut, bersarang di tulang belakang. Kok jadi hening ya? Masih bingung mungkin. Masih bingung sama penjelasan atau mungkin ada punya pertanyaan? Bagaimana? Oh, preventifnya. Nah, sekarang begini ya, kalau misalkan ditanya preventifnya bagaimana, kita akan melihat kepada luck pillar, siklus kehidupan. Siklus kehidupan sudah mengindikasikan apa? Dia akan punya masalah yang berkaitan dengan logam. Tadi saya sudah bilang di awal. Betul? Dampaknya mana? Bisa ke perut. Kalau saya lihat begini, saya berarti bilang apa? Berarti yang berkaitan sama logam saya harus hati-hati ya. Kira-kira. Kalau saya naik mobil, ya saya harus hati-hati. Kalau saya mau dioperasi, yang operasinya harus benar. Kalau saya main film, harus dipastikan jangan banyak-banyak pakai logam yang mengarah ke perut. Kira-kira ada gambaran? Cukup menjawab? Ya. Nah, oke.
Nanti Pak ya, saya jawab ini. Pertanyaan satu-satu ya nanti sebentar. Jadi gini, bisa atau tidak bisa ditanggulangi? Kembali saya ingatkan, pace tidak menjawab segala-galanya. Oke? Ada unsur-unsur luar, ya, unsur-unsur divinity, ketuhanan, yang menurut saya bukan cakupan bahasan di sini, tapi erat kaitannya. Ya, kita semua percaya itu. Oke? Jadi jangan, kembali lagi, jangan mendewakan pace. Pace antisipasinya. Seberapa bisa dipreventifkan, seberapa kita nekat, seberapa kita mau jaga, seberapa kita antisipasi jangan cuma manusia. Ingat, manusia cuma bisa berencana, siapa yang menentukan? Tuhan. Ini Ya? kalau begitu amal dan doa itu berpengaruh ya Pak ya? Betul, terima kasih. Ya seperti itu salah satu bentuknya, sederhananya. Ya, jadi kita kenali ciri-cirinya. Ya Pak yang di belakang. Ya, oke, paham Pak. Gini, jadi betul. Jadi gini Pak, ya pertanyaan Bapak ini adalah kalau istilahnya saya ini information overload. Ya, waduh udah begini berarti saya nggak boleh masuk jam ini, bulan ini saya ngelangkahnya harus kaki kanan, bulan depan saya cuma jalan kiri aja. Jangan dibawa begitu. Saya sudah bilang ya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kita pakai ini bukan untuk menjadi takut, tapi untuk antisipasi. Ini ilmu, jangan dewakan ilmu. Jadi kalau saya bantu ya Pak ya, pace itu kan hanya hitungan. Jadi kita hitungan prediksi, ibaratnya Bapak lagi nonton prediksinya BMKG, tanggal sekian bisa jadi ada gempa, tapi kan belum pasti, itu kan baru hitungannya BMKG. Ini hitungannya pace. Terjadi apa enggak, tetap ada faktor Tuhan, ya kan? Nah, dari ada kemungkinan hitungan itu, kemudian kita menentukan langkahnya apa supaya meminimalisir. Ya, misalkan udah tahu nanti di Jakarta mau gempa, ya masa saya besok hari ini sengaja terbang ke Jakarta, kan seperti itu. Tapi bukan berarti pasti gempa ya Pak ya. Iya. Bukan berarti pasti terjadi karena ada kuasa Betul. Tuhan. Yang tadi dibilang amal dan doa itu berpengaruh, betul? Ya. Jadi pace itu bicara potensi. Itu Pak. Jadi gini, pace itu kan bicara potensi, ya. Maksudnya saya tuh jangan mendewakan ilmu, jangan mentuhankan ilmu. Adalah segala sesuatu itu mau dijawab dengan ilmu yang bersangkutan. Kita harus pahami itu dulu. Seseorang yang ahli di ilmu fisika mau menjawab segala sesuatu dengan ilmu fisika. Orang yang ahli kimia mau menjawab segala sesuatu dengan ilmu kimia. Jadi, bahasa kata, kalau yang di tangan saya itu palu, semua masalah harus jadi paku. Kira-kira paham nggak di sini? Ya. Jadi, kembali lagi, pace cuma buat diagnosa, kita berjaga-jaga. Kalau dari pace sudah dideteksi, oh yang ini berbahaya sekali, ya udah dihindari. Begitu. Bagaimana tahu berbahaya sampai tidak berbahayanya? Lihat apakah clash, apakah distraction, apakah harm. Seberapa berdampaknya? Lihat yang ditabrak apakah demaster, berarti saya sendiri. Kalau misalnya udah tahu, saya nggak bilang tiap hari harus dicek ya, tapi udah tahu aja nih. Kita lihat paling penting itu lak pilar. Menentukan 10 tahun loh. Bahasa kata, kita lihat sesuatu global dulu. Ya kan? Kita lihat sesuatu global dulu. Nah, kalau kita lihat sesuatu global dulu, baru kita lihat makin kecil, tapi pahami global dulu. Dalam kasusnya Steve Jobs tadi, Gengchin, berarti berkaitan dengan logam. Selama 10 tahun, Brandon Lee. Kalau selama 10 tahun ini, saya harus hati-hati sama logam. Selama 10 tahun ini. Itu aja. Tapi jangan dibawa jadi salah kaprah. Gak mau pakai kalung.
nanti kecekek sama kalungnya. Ya nggak gitu. Ya. Oke. Ini kalau saya mengajukan pertanyaan boleh ya Pak ya? Iya. Saya tertarik sama yang kasus anak-anak tadi. Misalkan orang tuanya sudah ngecek patsenya tanggal sekian-sekian, umur sekian anak ini akan sakit, bermasalahan dengan otot. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mencegah perkait masalah anak ini supaya nggak sampai berkembang gitu, atau mungkin memperlambat lah. Nah, jawaban ini sebenarnya bisa jauh lebih detail, lebih jelas itu dijelaskan oleh partner saya di depan sana, yang dia ada brosur ini, ya. Kenapa saya bilang begitu? Khusus untuk kasus ini kita bicara otot, ya. Otot biasanya kalau sudah bawaan lahir itu ada permasalahan seberapa baik nutrisi sang ibu sewaktu hamil. Itu udah core paling inti, ya. Kalau secara nutrisi ibunya punya masalah di waktu lahir, di waktu hamil, pada saat dilahirkan nanti bentuk masalahnya macam-macam. Bisa otot, bisa bibir sumbing, bisa ensefalopati, bisa macam-macam. Ya. Jadi penting adalah bicara nutrisi. Jadi kalau kita bicara antisipasi, sebenarnya kalau menurut saya dimulai sewaktu hamil, setidak-tidaknya. Karena kalau mau bicara sumbernya lagi, mohon maaf, sebelum hamil pun sudah harus dijaga. Makanya bicara bibit, bebet, bobot, betul? Sang ayahnya juga udah harus jaga tubuhnya, sang ibu jaga tubuhnya. Pada saat nanti terjadi kehamilan, setidak-tidaknya dari sumbernya sudah yang terjaga. Selama kehamilan dijaga lagi nutrisinya. Gitu. Nah, kalau bicara fase, ini saya bicara satu lagi hal. Saya tahu ada beberapa orang yang melakukan praktek, misalnya untuk berusaha mengatur. Ini kalau udah level advance nih. Anak saya mau punya pacenya sekian. Berarti dijaga. Inseminasinya benar-benar tanggal sekian. Nanti keluarnya tanggal sekian, jam sekian. Anaknya udah mau keluar nih, dok tahan dulu, 2 jam lagi baru dapet. Dokternya suruh tahan dulu, disuntiklah ibunya. Kira-kira nanti anaknya bagaimana? Akan sesuai dengan fase, tapi ibunya sudah dapat suntikan bahan kimia. Ini yang saya maksud, jangan sampai mendewakan ilmu. Bisa tolong dipahami ya. Saya tadi ada bilang Steve Jobs itu pacarnya orang kaya. Semua orang langsung lihat, waduh, berarti saya harus punya anak hari sekian. Tanah semua. Jangan lupa Steve Jobs kaya luar biasa. Meninggalnya nggak sampai umur 60. Kalau gitu cari pacarnya Bill Gates saja ya Pak. Bill Gates lebih aman ya. Iya, panjang umur dan sehat nih, kaya juga. Iya. Oke. Begini, kalau dikatakan ALS dan muscular dystrophy itu nggak ada obatnya, memang saya bukan pakar kesehatan, tapi kalau diselidiki sebenarnya ada hal-hal yang bisa mengantisipasi. Makanya tadi saya sarankan kalau yang punya pertanyaan, bisa tanya langsung ke partner saya di depan sana. Muscular dystrophy itu bisa di reverse. Bisa, saya nggak bilang pasti ya, bisa. Seberapa banyak di reverse-nya, nah itu baru tergantung. Ya kita bicarakan sesuatu kondisi yang udah terlanjur rusak nih, seberapa bisa diperbaikinya, gitu. Tapi bukan nggak ada solusi, bukan nggak ada hal-hal yang bisa digunakan untuk mengantisipasi itu. Dan itu pun dilakukan secara bukan bukan lewat operasi. Bukan sesuatu yang sifatnya invasif, bukan sesuatu yang sifatnya destruktif, kembali lagi disesuaikan, harus datang dari alam. Kalau nanti masih punya pertanyaan bingung, ada pihak yang lebih bisa menjawab. Oke? Kira-kira ada pertanyaan lagi?
Atau Yos Muli? Gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak yang di belakang, yang baju kuning, sebentar. Saya lewat sini aja. Oh, tadi titipan belum sempat. Iya, belum dibahas. Sempat nggak? Mengingat masalah waktu, ini jadi satu pertanyaan terakhir dan setelah ini mungkin mau mencoba menghitung contoh satu aja mungkin keburu ya. Iya, mungkin nanti Oke, dicoba. ya. Silakan Pak, namanya siapa? Nama saya Denny. Pak, saya mau bertanyakan kalau hitungannya pace apa sesuai. Tapi letak tempat tinggal kita itu pengaruh nggak? Feng Shui-nya? Mempengaruhi kesehatan kita nggak? Tempat tinggal. Oke, saya akan jawab pertanyaan Bapak. Karena memang seminar ini bicara pace ya, jadi saya banyak 99% bicara pace. Tapi kalau misalkan dikatakan apakah feng shui dari tempat kita itu berpengaruh terhadap kesehatan kita? Iya, ada pengaruhnya. Nah, saya bahas sekitar 5 menit nggak lebih soal masalah feng shui. Feng shui juga sama dengan pace, bukan bicara agama, bukan bicara kepercayaan, walaupun dengan istilah-istilah dewa ini ada di sebelah kiri sini, phoenix harus di sebelah mana, belakang kita bersandar sama naga, kita melihat harimau. Itu cuma puisi Cina kuno, puisi Tiongkok kuno. Oke? Memudahkan orang-orang untuk mempelajarinya, tapi yang levelnya istana. Karena itu ilmu dari istana. Kenapa nggak boleh turun ke rakyat kecil? Nanti rakyat kecil pintar, rakyat kecil bisa berontak. Makanya puisi-puisi itu dienkripsi. Pakai apa? Pakailah dewa ini, dewa itu. Ya. Jadi Feng Shui nggak bicara dewa.